Selamat pagi Ibu. Terima kasih Pak Batwara buat waktunya, kesediaan Bapak atas izin saya kemarin untuk kita wawancara pada pagi hari ini. Boleh Pak perkenalkan dulu dirinya? Ya, saya nama Fayad Sunarsi Batwara, kepala sekolah SD 4 Janji Raja. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Bolehkah saya Pak bertanya-tanya tentang bagaimana Bapak terkait pengambilan keputusan selama ini setelah Bapak menjadi kepala sekolah? Terima kasih Bu. Jadi di sekolah kami ini Bu, untuk pengambilan keputusan kami pertama sekali membuat musyawarah bersama. Iya Pak. Setelah itu hasil musyawarah tersebut kami buatlah itu menjadi keputusan, dan pendapat dari Bapak Ibu guru semuanya kita terima, kita simak, dan kita buatlah itu acuan untuk keputusan tersebut. Terima kasih Pak. Bisa saya rangkumkan di sini Pak. Kalau Bapak mengambil keputusan itu harus dengan musyawarah. Itu yang sangat bagus Pak. Yang mau saya tanyakan kembali Pak, Ya, silakan Bu. bagaimana cara Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus itu? Apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira seperti ini Pak. Kalau misalnya ada dua kasus sama-sama benar, tetapi kasus itu bertentangan, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah itu dilema etika atau dilema moral? Oke, terima kasih Bu. Jika seperti itu ada kasus di sekolah kita identifikasi dulu kasus tersebut. Iya Pak. Jikalau kasus itu memang berhubungan dengan etika, kita pilih. Iya. Ya, kita pilih, kita selesaikan satu persatu. Iya Pak. Jadi apapun kasus tersebut, kalau dengan kita dengan pikiran yang sehat mengambil keputusan, Iya. dan Bapak Ibu guru menerima keputusan tersebut, kasus itu akan terselesaikan. Terima kasih Pak. Berarti tadi cara Bapak mengidentifikasi, memilah-milah kasus tersebut apakah dilema etika atau dilema moral. Yang menjadi pertanyaan saya berikut Pak, bagaimana jika ada kasus di mana kasus ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Misalnya kasus ini sama-sama benar, tetapi bertentangan. Kalau si A misalnya, kasus si A ini ke sebelahnya ada dua orang misalnya Pak, kasus itu sama-sama benar, tetapi bertentangan. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Jikalau kasus tersebut bertentangan, tetapi kasus itu sama-sama benar, kita rembukan bersama. Kita rembukan kalau kasus tersebut tadi sudah Ibu bilang benar, yang benar itu kita benarkan, tetapi bagaimana kita mengambil keputusannya harus dari keputusan bersama juga. Jikalau suatu hal yang kasus tersebut yang paling digunakan atau harus diselesaikan atau dilaksanakan, itu yang kita dulukan. Terima kasih Pak, bagus sekali. Dari berarti Bapak tadi yang harus bermusyawarah, itulah intinya tadi ya. Terus seperti ini Pak, kasus tadi misalnya saya berikan dulu contohnya Pak, seperti di sekolah kami ada adven, setiap hari Sabtu harus izin. Tetapi ada satu orang murid di adven kami, kira-kira seperti itu Pak, ada satu orang murid kami ini setiap Sabtu dia tidak hadir karena jarak rumahnya yang sangat jauh. Jadi ini sebuah dilema etika. Peraturan, dia sudah melanggar peraturan, tetapi kita untuk memberikan sanksi terlalu berat juga Pak, karena ada rasa keadilan vs rasa kasihan. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya di sekolah Bapak ada kasus seperti itu, kalau misalnya kita menekankan peraturan itu harus adil, tetapi kalau kita tekankan ada rasa kasihan seperti itu Pak, langkah-langkah apa, prosedur apa biasanya yang Bapak buat kalau ada misalnya sebuah kasus seperti itu Pak? Ya, terima kasih Bu. Pertama sekali kita lihat dulu jarak tempuh.
jarak tempuhnya ke sekolah seperti dibilang tadi lumayan jauh. Iya Pak. Jadi kita kasihlah si anak tersebut, walaupun kita harus melaksanakan peraturan, Iya Pak. kita kasihlah anak itu apa, support. Kita support dia. Jikalau seperti yang bilang ibu tadi ada advent dia, Iya Pak. setiap hari Sabtu nggak masuk, itu kan peraturan dari sekte atau gereja mereka. Iya Pak. Walaupun peraturan itu bisa dilaksanakan, tetapi kita harus adil juga sama kawannya. Oh, seperti ya. Iya, adil juga sama kawannya. Kita, ya kalau menurut saya sendiri, bisa itu kita kasih sama anak tersebut. Karena kita juga mempunyai, karena hari Minggu, ya libur kita, mereka itu hari Sabtu untuk memuji Tuhannya. Iya. Ya kita kasihlah izin untuk dia. Tetapi kita bilang sama anak itu supaya meluangkan waktunya untuk belajar, seperti contoh untuk mengganti pembelajaran waktu hari Sabtu. Oh, berarti diganti ya Pak ya? Iya, kita kasihlah contoh les tambahan untuk anak. Fokus kembali. Iya. Terima kasih Pak, sangat bagus. Yang menjadi pertanyaan saya berikut Pak, hal-hal apa saja selama Bapak menjadi kepala sekolah yang paling efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema etika, dua-duanya sama-sama benar tetapi bertentangan. Yang paling efektif menurut Bapak selama ini kira-kira cara apa? Tetapi kalau di sekolah kita ini Bu, belum pernah yang kita alami ya, belum pernah seperti itu. Tetapi kalau kasus-kasus ya pasti ada, ya pasti ada. Tapi belum pernah. Tetapi menurut saya yang paling efektif kita terima dulu masalah-masalah tersebut. Oh, kita tampung seperti Iya, itu, Pak. iya kita tampung. Terus masalah tersebut kita pelajari. Iya Pak. Setelah kita pelajari, lalu kita rembukkan. Mau keputusannya tetap mana yang paling layak dibuat menjadi keputusan. Jadi tetap juga kebersamaan. Iya Pak, terima kasih Pak. Bisa saya rangkumkan tadi yang paling efektif tadi menurut Bapak, semua masalah itu harus kita terima, kita tampung, baru kita pilih-pilih, kita identifikasi. Karena memang Bapak masih berada di sekolah ini. Iya. Iya, tapi sebelum-sebelumnya Bapak juga sudah ada pengalaman di sekolah sebelumnya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya adalah kasus yang mengandung dilema etika seperti yang saya bilang tadi, bertentangan sama-sama benar. Apakah Bapak memiliki jadwal atau Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga? Kira-kira seperti itu Pak selama ini yang Bapak Terima kasih Ibu. Jikalau ada kasus seperti itu, jadwalnya sih nggak kita buat. Iya, Pak. Tetapi kalau ada kasus seperti itu, kita beri waktu merembukkan untuk menyelesaikannya. Iya. Contohnya hari ini ada kasus, Iya. nggak mungkin langsung hari ini kita selesaikan itu. Karena apa? Karena kasus tersebut belum kita pelajari. Iya, Pak. Iya. Ya, hanya kasus aja yang sampai kepada kita. Jadi ya kita harus mempelajarinya dulu lah, baru kita undang yang mempunyai dilema tersebut. Oh, iya, Pak. Ayo kita rapatkan bersama Dewan Guru. Iya, Pak. Setelah dirapatkan, baru kita ambil keputusan bersama, keputusan yang paling baik untuk dilaksanakan.